Perkenalkan, nama saya Adit Maja Saputra dari kelas 10 MIPA 1. Sini saya akan menjelaskan tingkat organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan atau organisme hidup merupakan sebuah objek biologi yang dipelajari dalam berbagai tingkatan, dari tingkat yang paling sederhana hingga ke tingkat yang lebih kompleks. Oke, kita akan bahas dulu urutannya, oke? Dari yang mulai yang terkecil, yaitu diawali dengan atom, lalu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang paling tertinggi adalah bioma. Oke, kita membahas yang paling sederhana dulu ya, yaitu atom. Atom merupakan struktur dasar penyusun dari semua materi yang ada di dunia ini. Walaupun atom itu sangat kecil, tapi atom juga di dalamnya terbagi 3 bagian, yaitu proton, neutron, dan elektron. Lanjut ke molekul. Pengertian molekul adalah kumpulan 2 atom atau lebih. Kumpulan berarti itu adalah suatu rangkaian, bisa 2 atau lebih. Oke, kita lanjut ke sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dalam makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri hidup. Di dalam sel ada 3 bagian, yaitu yang paling penting ya, mitokondria, ribosom, dan nukleus. Oke, kita masuk ke jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang tadi memiliki fungsi yang sama menyatu menjadi rangkaian. Oke, dan jaringan itu memiliki banyak contoh di dalam tubuh manusia, seperti ada jaringan epidermis, jaringan ikat, jaringan pengangkut, jaringan otot. Oke, masih banyak lah. Oke, setelah jaringan terjadinya yang tingkat yang lebih besar, organ. Jaringan yang tadi hanya sebuah rangkaian sel dan mengeras. Proses pengerasan itu dinamakan osteosit dan membentuk suatu organ yang memiliki fungsi bagi tubuh makhluk itu. Oke. Setelah itu, organ-organ yang dimaksud ini pada manusia contohnya seperti paru-paru, ginjal, jantung, dan lainnya. Kita masuk sistem organ. Organ-organ yang tadi berfungsi tidak hanya sendirinya, harus saling bekerja sama dengan organ-organ yang lain dan terciptanya sistem organisme. Contoh, paru-paru, jantung itu adalah organ. Nah, mereka memiliki sistem organ, yaitu sirkulasi darah. Keduanya saling bekerja sama, termasuk juga hidung yang mengambil pernapasan, lalu ke paru-paru, ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh mengalir. Oke, itu adalah sistem organ. Sistem-sistem yang tadi itu hanya satu, terdapat banyak sistem lagi di dalam tubuh makhluk hidup tersebut, dan rangkaian sistem-sistem semua itu menyatu dinamakan menjadi individu. Saya satu individu, dan yang lainnya satu individu, seperti kucing satu individu, burung satu individu. Oke. Individu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu individu uniseluler dan multiseluler. Sekumpulan individu itu
dalam satu spesies dan dalam satu ruang, tempat, dan waktu saat bersamaan, itu disebut populasi. Contohnya seperti kawanan rusa yang sedang memakan rumput di padang rumput, dan semut yang sedang bekerja sama mengangkut makanan di pohon. Oke. Lanjut, komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi, tapi berbagai spesies dalam satu tempat dan saling berinteraksi. Komunitas atau dikatakan kelompok itu berbagai macam spesies saling berinteraksi, maupun dari hewan, manusia saling berinteraksi. Oke, lanjut ke ekosistem. Ekosistem merupakan sekumpulan faktor unsur biotik dan abiotik saling berinteraksi dan terjadinya hubungan timbal balik. Jadi ekosistem itu sebuah kesatuan yang lengkap. Ada makhluk hidup, ada unsur yang tidak hidupnya juga, dan saling timbal balik. Contohnya ekosistem hujan tropis, ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Dan lanjut ke tingkat tertinggi, yaitu bioma. Bioma merupakan keseluruhan laut, daratan, hewan, tumbuhan, bahkan unsur yang tidak hidup sekalipun dicangkup dalam semuanya. Contoh ada bioma taiga, bioma gurun, bioma tundra, dan masih banyak lagi. Lanjut, ada lebih tingkat tertingginya lagi, yaitu biosfer. Biosfer itu mencakup seluruh bumi ini, dari atmosfer, lautan, bahkan permukaan tanah juga itu termasuk dalam biosfer. Oke. Hari ini kita belajar tingkatan organisasi kehidupan. Sekian ajaran dari saya. Terima kasih.